Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu ini adalah minggu-minggu menjelang perayaan Natal. Dan karena itu perenungan kita pada acara Spiritual Life, kita akan menunda sebentar perenungan kita dari kitab Kejadian dan akan kita lanjutkan lagi dari bulan Januari. Dan minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari ayat-ayat yang berkisar peristiwa Natal. Nah, hari ini renungan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Saya beri judul dari tema renungan ini adalah Mesias yang dijanjikan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, ayat ini berisi nubuatan dari Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus atau Mesias yang akan datang. Yesaya, saudara, hidup kurang lebih 700 sampai 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus atau sebelum peristiwa Natal itu. Dan di sini Yesaya kemudian menyebutkan gelar-gelar dari Sang Mesias itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyebutan gelar yang banyak di dalam tradisi budaya Timur Tengah itu merupakan ekspresi dari kekaguman para pengikutnya atau orang-orang terhadap kelebihan-kelebihan dari penguasa. Karena itu beberapa penguasa seringkali disebutkan dengan berbagai gelar. Misalnya Firaun, dia disebutkan dengan kurang lebih ada 4 atau 5 gelar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya yang hidup pada zaman itu di dalam budaya Timur Tengah, Timur dekat kuno, dia juga menyebutkan Kristus atau Mesias dengan 4 gelar. Dan hari ini kita mencoba merenungkan 4 gelar tersebut sebagai refleksi kita menjelang perayaan Natal nanti. Nah, saudara, gelar yang pertama adalah Penasehat Ajaib. Kata ajaib di sini seringkali digunakan untuk hal-hal yang supranatural. Dengan demikian, penulis atau Yesaya ingin menjelaskan bahwa hikmat yang dimiliki Kristus itu bukanlah hikmat manusia biasa, tapi hikmat yang berasal daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah sejati. Karena hikmatnya berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, supaya kita juga bisa memiliki kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus dapat belajar dari teladan Kristus. Kita harus dapat belajar dan meneladani kehidupan Kristus dan juga ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan kepada para muridnya. Saudara, ketika menghadapi berbagai masalah, maka kita dapat juga meminta hikmat dari Tuhan Yesus untuk bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Gelar kedua yang kita lihat di sini adalah Allah yang perkasa. Saudara, Allah yang perkasa ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah. Segala kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus. Ini berarti bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan bagi kehidupan kita. Tidak ada harapan lain yang kepadanya kita bisa menyandarkan hidup kita selain hanya kepada Kristus saja. Gelar ketiga yang bisa kita lihat di dalam bagian ini adalah Bapa yang kekal. Saudara, gelar ini bukan berarti bahwa Kristus adalah Allah Bapa. Tentu karena Kristus dan Allah Bapa adalah dua pribadi yang terpisah atau dua pribadi yang berbeda. Gelar ini menunjukkan bahwa, atau gelar Bapa yang kekal, ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Sang Kekal itu sendiri. Dia bersifat kekal. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada dan dia tetap akan ada sampai selama-lamanya. Ini juga berarti bahwa dia juga sumber hidup yang kekal. Karena dia Allah yang kekal, maka dia bisa memberikan kekekalan kepada kita. Manusia yang terbatas, manusia yang memiliki keterbatasan di dalam kehidupan ini. Kita tidak kekal, tapi ketika kita hidup bergantung kepada Allah sang sumber kekekalan itu, maka kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah.
Ini berarti bahwa tidak ada kehidupan di luar Kristus, tidak ada kekekalan di luar Kristus, dan sebaliknya di luar Kristus manusia hanya dapat menemukan kebinasaan saja. Hal keempat atau gelar keempat yang ditulis oleh Yesaya di sini adalah Raja Damai. Raja Damai ini berarti bahwa Kristus adalah pribadi yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Dia akan mendamaikan manusia dengan Allah yang selalu terpisah akibat dosa, dan akan kembali menyatukan kembali mereka ke dalam suatu persekutuan kasih antara Allah dan manusia. Selain itu, Kristus juga akan membawa perdamaian baik bagi kita dalam relasi kita dengan diri kita sendiri, kemudian dalam relasi kita dengan sesama kita, dan juga relasi kita dengan alam. Allah di dalam Yesus Kristus akan mendamaikan kita dengan seluruh alam semesta yang sudah terpisah atau bermusuhan akibat dosa. Saudara, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk memaknai perayaan Natal dengan menghormati karya-karya Kristus bagi kita. Ia menyelamatkan kita dan juga membimbing kita untuk bertumbuh menuju keserupaan dengannya melalui pertolongan dari Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, dalam momen perayaan Natal ini, kita diingatkan bahwa Kristus adalah anugerah terbesar bagi kehidupan kita, manusia yang berdosa. Lalu bagaimana saudara menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara bersandar pada Kristus ataukah saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat selalu mengandalkan Kristus di dalam berbagai situasi yang saudara hadapi. Saudara, marilah kita selalu bersandar kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi ini Engkau masih menyertai kehidupan kami, masih merawat kehidupan kami. Itu semua hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu yang pagi hari ini datang kepada kami melalui renungan ini Tuhan. Kami belajar bahwa Engkau adalah anugerah terindah bagi kami, bahwa Kristus adalah anugerah terindah bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang telah memberikan Kristus kepada kami. Dan ajar kami untuk hidup meneladani kehidupan Kristus, hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan dalam hari ke hari biarlah kami bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus dengan anugerah daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam minggu ini, minggu menjelang perayaan Paskah, perayaan Natal. Kami berdoa supaya Engkau menjagai kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang lembut, supaya momen-momen perayaan Natal ini kami semakin dibentuk untuk bisa memahami akan kehendak-Mu, kami bisa lebih dekat dengan Engkau, dan kami terus diubah di dalam kehidupan kami untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.